Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wi Kimia. Di video kali ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Hasil percobaan membuktikan bahwa dalam konsentrasi yang sama, sifat koligatif larutan elektrolit lebih besar dibandingkan dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Artinya, dalam satu larutan nanti zat-zat non-elektrolit itu jumlah partikelnya tetap karena tidak mengalami ionisasi. Lain dengan larutan elektrolit. Nanti dalam larutannya akan terdapat ion-ion hasil dari ionisasi. Contohnya, dalam 1 molar glukosa C6H12O6, maka dalam larutannya tetap 1 molar. Dalam 1 molar NaCl yang merupakan larutan elektrolit, maka dalam larutan nanti terdapat 1 molar Na+ dan 1 molar Cl- karena dalam larutan NaCl akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Maka jumlah partikelnya 1 molar NaCl lebih besar dibandingkan dengan 1 molar C6H12O6. Nah, zat-zat elektrolit, zat-zat yang dapat menghantarkan listrik itu dapat berupa senyawa ion, contohnya adalah NaCl, MgBr2, dan FeCl3, dan masih banyak yang lain. Kemudian dapat juga bisa berupa senyawa kovalen polar, seperti HCl, CH3COH, Na3, dan seterusnya. Nah, ini sudah kita pelajari di kelas 10. Coba dilihat lagi, diingat lagi, pelajaran kelas 10. Ya, jadi zat-zat yang dapat menghantarkan listrik disebut dengan zat elektrolit itu. Kenapa dapat menghantarkan listrik? Karena adanya ion-ion. Nah, adanya ion-ion menyebabkan jumlah partikelnya lebih banyak dalam konsentrasi yang sama dibandingkan dengan non-elektrolit. Perbandingan antara harga sifat koligatif yang terukur dari suatu larutan elektrolit dengan harga sifat koligatif yang diharapkan dari suatu larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama disebut dengan faktor Van Hoff dan dinyatakan dengan lambang I. I dirumuskan sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Dengan alfa sama dengan derajat ionisasi, ingat alfa sama dengan 0 itu berarti non-elektrolit, alfa sama dengan 1 berarti elektrolit kuat, alfa sama dengan kurang dari 1 tapi lebih besar dari 0, itu adalah untuk larutan elektrolit lemah. N-nya adalah jumlah ion. Jumlah ion diperoleh dari ionisasi. Contohnya misalkan NaCl, ini mempunyai harga N sama dengan 2. K2SO4 mempunyai harga N sama dengan 3. Dari mana? Ionisasi. Seperti ini, coba perhatikan. NaCl dalam larutannya kan terionisasi jadi Na+ dan Cl-. Maka N-nya sama dengan 2. 2 dari mana? Na plusnya 1, koefisiennya Cl-nya 1. Jadi 1 tambah 1, 2. K2SO4 dalam larutannya terionisasi jadi 2K+ dan SO4 2-. Maka N-nya sama dengan 3. 3 dari mana? 2 ditambah dengan 1. 3. Al2SO4 3 kali. Dalam larutannya akan terionisasi jadi 2Al3+ dan 3SO4 2-. Nah, ini salah cetak, bukan 3Cl- tapi 3SO4 2-. Maka harga N-nya sama dengan 5. 5 dari mana? 2 ditambah 3, 5. Rumus-rumus sifat koligatif untuk larutan elektrolit menjadi delta Tb sama dengan Kb dikali M dikali I. Delta Tf sama dengan Kf dikali M dikali I. P sama dengan MRT dikali I. I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Kemudian khusus untuk tekanan uap, pertambahan jumlah partikel diperhitungkan pada fraksi mol pelarut dan terlarut. Kenapa demikian? Karena yang mengalami ionisasi itu hanya terlarutnya saja. Maka XP sama dengan NP dibagi NP plus NT dikalikan I. Jadi yang dikalikan I hanya NT-nya saja. Untuk XT sama dengan NT dikali I dibagi NP plus NT dikali I. Ya, ingat di sini, maka tidak boleh delta P sama dengan P0 dikali XT dikali I, tidak boleh begitu.
Harus dijabarkan dulu ya, jabaran dulu. Karena kalau dihitung seperti itu nanti harganya ada selisih. Oke, sekarang langsung ke contoh soal. Suatu larutan elektrolit biner. Nah, ini ada istilah biner. Nanti kalau ada istilah biner, artinya N-nya sama dengan 2. Kalau terner, N-nya 3. Quaterner, N-nya 4. Quinterner, N-nya 5. Ya. Elektrolit biner, berarti N-nya 2. 0,05 mol dalam 100 gram air mempunyai alfa 2 per 3. Jika Kf sama dengan 1,86, tentukan penurunan titik beku larutan tersebut. Nah, ini jawabnya. Delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. I-nya 1 plus N-1 kali alfa. Langsung masukkan ke rumusnya. 1,86 dikali 0,05 dikali, ini molnya 0,05, 1000 per 100. Dikali 1 plus 2 min 1 dikali 2 per 3. 2 min 1. Jadi N-nya 2. Hasil akhirnya ketemu 1,55 derajat Celcius. Yang nomor 2, tetapan kenaikan titik didih molar air adalah 0,5. Jika 1 mol H2SO4 dilarutkan dalam 1000 gram air dan dipanaskan, tentukan kenaikan titik didih dan titik didih larutan tersebut. H2SO4 dalam larutannya terionisasi jadi 2H plus dan SO4 2-, maka N-nya 3. Nah, ini dalam soal harga alfa tidak diketahui dan tidak ditanyakan. Kalau dalam soal harga alfa tidak diketahui dan tidak ditanyakan, dianggap alfanya sama dengan 1. Kalau alfanya sama dengan 1, maka I sama dengan N. Jadi delta TB sama dengan KB kali M kali I. Sama dengan 0,5 dikali 1 mol dikali G per MR kali 1000 per P. 1000 dikali 1000. Dibagi 1000, kan 1 ya. Nah, jadi 0,5 kali 1 kali 1 dikali 3. 3 itu mana? Harga I-nya. I sama dengan N karena alfa tidak diketahui dan tidak ditanyakan. Dianggap alfanya sama dengan 1. Ketemu 1,5 derajat Celcius. Delta TB sama dengan TB0 plus delta TB. Berarti sama dengan 100 ditambah dengan 1,5 ketemu 101,5. Contoh soal yang ketiga, tentukan tekanan osmosis 29,25 gram NaCl dalam 2 liter larutan yang diukur pada suhu 27 derajat Celcius. MR NaCl 58,5, R 0,082. Jawabnya, Anda perhatikan. Nah, ini rumusnya ada kurang I ya. P sama dengan MRT dikali I mestinya. Tapi penjabaran di bawahnya sudah pakai I. Nah, ini I-nya kali aja jatuh. Sama dengan G per MR kali 1000 per 2000. 2000 dari mana? Ini 2 liter. Kali 0,082 dikali 27 plus 273 dikalikan I. Hasil akhirnya ketemu 12,3 atmosfer. Nah, mudah-mudahan sampai sini Anda paham. Nah, untuk mengukur seberapa besar kepahaman Anda tentang sifat koligatif larutan elektrolit, kita coba mengerjakan soal kuis berikut. Kita klik. Nah, ini soal pertama. Larutan H2SO4 1 molar terionisasi 90%. KF air sama dengan 1,86. Maka titik beku larutan tersebut adalah titik. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Ini H2SO4, N-nya sama dengan 3. Jadi dalam larutan terionisasi jadi 2H plus dan SO4 2-, N-nya 3. I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. I-nya ketemu 2,8. Delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Hasil akhirnya ketemu delta TF sama dengan 5,208 derajat Celcius. Maka TF-nya sama dengan TF0 min delta TF. Karena pelarut air berarti 0, TF0-nya 0 min 5,208 ketemu min 5,208. Kita cek. Min 5, nah ini. You are right. Ya, Anda benar. Kita lanjutkan. Tekanan osmosis larutan NaCl 0,1 molar pada suhu 27 derajat Celcius adalah 4,8 atmosfer. Maka derajat ionisasi larutan tersebut adalah titik-titik. Ini penyelesaiannya. Ya, NaCl terionisasi jadi Na plus dan Cl-. N-nya sama dengan 2. Ya, jadi 1 tambah 1, 2. P sama dengan MRT dikali I. P-nya 4,8, M-nya 0,1, R-nya 0,082, T-nya 300, asalnya dari 27 tambah 273 dikali I. Hingga ketemu I-nya sama dengan 1,95. I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Kita masukkan angkanya. I-nya 1,95 sama dengan 1 plus N-nya 2, 2 min 1 dikali alfa. Alfanya ketemu
0,95. Kita cek 0,95. You are right. Ya, Anda benar. Kita lanjutkan yang ketiga. Suatu larutan elektrolit biner 0,5 molal membeku pada suhu min 1,55 derajat Celcius. Jika Kf 1,86, derajat ionisasi larutan tersebut adalah titik-titik. Ya, kita lihat langsung. Ini misalnya delta Tf sama dengan Kf dikali M dikali I atau M dikali Kf kali I sama saja. Delta selalu positif. Tadi yang min tadi adalah Tf0-nya. Bukan TF-nya ya. TF sama dengan min 1,55, maka delta TF-nya sama dengan TF0 min TF. Ya, jadi min jadi plus. Ini 1,55 sama dengan 0,5 dikali 1,86 dikali I. I-nya ketemu 1,66. I sama dengan 1 plus N min 1 kali alfa. Alfanya ketemu 0,66. Kita lihat 0,66. You are right. Anda benar. Soal berikutnya. Larutan berikut yang isotonik dengan larutan yang mengandung 6 gram urea Mr60 dalam 500 liter air. Isotonik artinya mempunyai tekanan osmosis yang sama. Rumusnya Pi sama dengan MRT dikali I kalau elektrolit. Untuk urea non elektrolit maka tinggal Pi sama dengan MRT. Ingat, R-nya sama, T-nya sama. Yang berpengaruh tinggal M-nya saja dan I. Kalau non elektrolit, I-nya dianggap 1. Jadi dikalikan 1 berapapun kan tetap. Nah, kita cari M-nya. M sama dengan 6 dibagi 60 dikali 1000 per 500. Jadi ketemu 0,1 dikali 2, 0,2. Dikali 1 tetap 0,2. Jadi kita lihat di sini yang nanti sama dengan 0,2. Ini non elektrolit glukosa dikali 1 tetap 0,1, tidak sama, berarti BaCl2 kalau dia jadi Ba2+ dan 2Cl-, N-nya 3 dikali 3 berarti 0,3. Yang ini elektrolit lemah, jadi tidak dikali ya, nanti harganya selisih. Jangan dipilih yang lemah ya. Ya, ini NaCl. NaCl itu N-nya 2 ya, Na plus Cl-, N-nya 2, berarti 0,1 dikali 2 0,2 ya. Jadi yang isotonik ya ini. Iya, you are right. Jawaban Anda benar. Yang berikutnya, berikut ini larutan yang diharapkan mempunyai titik didih paling tinggi. Titik didih paling tinggi, ingat delta Tf sama dengan Kf dikali M dikali I kalau elektrolit. Tf itu sama dengan Tf0 plus delta Tf. Ya, plus ya. Berarti yang paling tinggi yang mana? Yang delta Tf-nya paling besar. Nah, sekarang seperti tadi caranya. Dilihat di sini. CONH2 2 kali itu urea. Urea itu non elektrolit, berarti dikali 1. Dianggap I-nya 1, 0,6 dikali 1 tetap. Ini sama, ini juga non elektrolit, glukosa 0,8 dikali 1 tetap 0,8. K2SO4 kalau diionkan jadi 2K plus dan SO4 domin, N-nya 3. Jadi 3 dikali 0,2, 0,6. Lebih kecil ya. NaCl, N-nya 2. 2 dikali 0,4, 0,8. Ini BaNO3 2 kali, berarti kalau diionkan jadi Ba2 plus dan 2NO3 min. Nah, berarti ini N-nya 3. 3 dikali 0,3, 0,9. Berarti yang paling besar adalah yang ini. You are right. Jawaban Anda benar. Oke, nilainya 100. Oke, untuk hari ini mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Tetap semangat, tetap belajar terus. Mudah-mudahan semakin lama nanti Anda semakin pinter, semakin pandai, semakin bisa memahami kimia dengan baik dan benar. Dan mata pelajaran kimia menjadi mata pelajaran favorit yang Anda sukai, yang Anda nanti-nantikan kehadirannya. Ya. Terima kasih.